banyak sekali sampah yang belum dibuang di sini. Aku harus segera membersihkan semua sampah dapur ini. Apa itu sampah dapur? Sampah dapur adalah sampah yang berasal dari sisa bahan makanan, sisa organisme hidup, atau bahan-bahan yang bisa terurai secara alami. Dampak sampah dapur adalah pencemaran lingkungan, penyakit menular, bau tak sedap, dan efek rumah kaca. Macam-macam sampah dapur, yaitu ada dua macam, sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa organisme hidup atau bahan-bahan yang dapat terurai secara alami. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai secara alami. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, kulit telur, dan kotoran hewan peliharaan. Contoh sampah anorganik adalah plastik kemasan, botol, dan kaleng. Mengapa penting untuk memisahkan sampah dapur organik dan anorganik? Memisahkan sampah organik dan anorganik penting untuk memudahkan proses daur ulang dan pengolahan sampah. Sampah organik bisa digunakan untuk kompos, sementara sampah anorganik bisa didaur ulang, sehingga mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Mengapa kita perlu mengelola sampah dapur? Pengelolaan Sampah dapur sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan, pengurangan peningkatan tempat pembuangan sampah, produksi kompos, dan kesadaran lingkungan. Bagaimana cara mengelola sampah dapur? Cara yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah dapur adalah 1. Memisahkan sampah, 2. Mengomposkan sampah organik, 3. Mendaur ulang sampah anorganik, 4. Menghemat makanan. Bagaimana cara mengolah sampah organik menjadi pupuk? Yang pertama, kumpulkan sampah organik. Pisahkan sampah organik dari sampah non-organik. Sampah organik yang bisa digunakan untuk kompos meliputi sisa sayuran, kulit buah, daun teh, kopi bekas, kulit telur, dan sisa makanan berbahan organik. Yang kedua, siapkan tempat untuk pembuatan kompos. Pertama, siapkan wadah untuk kompos seperti ember, tong kompos, atau membuat tumpukan kompos di halaman. Yang kedua, pastikan tempatnya memiliki ventilasi yang baik untuk proses dekomposisi berjalan optimal. Yang ketiga, pilih dan campurkan bahan organik. Bahan kompos dibagi menjadi dua jenis. Bahan hijau yang kaya nitrogen seperti sisa sayur, kopi bekas, dan kulit buah. Dan bahan coklat yang kaya karbon seperti daun kering, jerami, dan kardus. Idealnya rasio bahan hijau dan coklat adalah 1:2 untuk memastikan proses dekomposisi yang seimbang. Yang keempat, potong sampah menjadi bagian-bagian kecil. Potong-potong bahan organik menjadi bagian yang lebih kecil untuk mempercepat proses dekomposisi. Yang kelima, tumpuk dan aduk secara berkala. Tumpuk sampah organik dalam lapisan-lapisan bergantian antara bahan hijau dan coklat. Aduk kompos secara rutin setiap 2-3 minggu untuk memperlancar proses penguraian dan mencegah bau tidak sedap. Pastikan kompos tetap lembab tetapi tidak terlalu basah. Jika terlalu kering, tambahkan sedikit air. Yang keenam, proses degradasi, yaitu biarkan campuran tersebut terdekomposisi selama 2-3 bulan, tergantung pada suhu dan kondisi lingkungan. Dan yang kedua, proses ini akan mengubah bahan organik menjadi kompos hitam yang berbau tanah. Yang ketujuh, saring dan gunakan kompos. Setelah kompos matang, saring kompos untuk memisahkan bahan yang belum terurai secara sempurna. Kompos yang sudah matang bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah di kebun atau pot tanaman. Kapan waktu yang tepat untuk membuang sampah? Sampah dapur sebaiknya dibuang secara rutin setiap hari, terutama sisa makanan yang bisa cepat membusuk dan menimbulkan bau. Untuk sampah yang lebih keras seperti plastik dan kaleng, bisa dikumpulkan beberapa hari sebelum dibuang ke tempat sampah terpisah. Di mana sebaiknya sampah dapur dibuang agar prosesnya lebih ramah lingkungan. Sampah dapur sebaiknya dibuang ke tempat sampah yang terpisah sesuai jenisnya. Misalnya, tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah non-organik. Untuk sampah organik bisa digunakan wadah khusus yang dapat diolah menjadi kompos di halaman rumah. Teman-teman, ayo kita jaga
Dan bersihkan sampah dapur di lingkungan kita ya. Jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya.